Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Dan hidup ini bukan awal agar kamu masuk surga. Karena hidup ini adalah surga itu sendiri. Tergantung kesadaran. Jadi kita ini mohon maaf yang dakwah kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar. Dan tidak semua manusia jadi orang beriman. Dan kalau Allah mau dijadikan semua beriman, selesai. Tapi jadi semrawut kalau semua beriman. Awas, jangan dikira loh semua beriman tuh jadi semrawut. Apa kalau semua orang baik itu tidak semrawut? Semrawut. Datu ayat tuh jalmi saya mun teu saya mah. Betul nggak? Jadi inilah sebetulnya semesta yang sebenarnya, yang oleh kita ditolak. Inilah kenyataan hidup yang sebenarnya. Ayo kita terima. Terima semua orang apa adanya. Yang bodoh terima dengan kebodohannya, yang pintar terima dengan kepintarannya, yang sadar terima kesadarannya, yang belum sadar terima dengan ketidaksadarannya. Kan sederhana, tugas kita cuman nerima saja semua orang apa adanya. Sempurna. Sempurna semesta ini bukan semua jadi orang beriman, nggak mungkin, dan Allah pun tidak melakukannya. Supaya ada pencerahan. Makanya yang pertama, berhenti menyalahkan Allah atas kehidupan kita yang beranak. Buah-buahnya doa abdi teh dikabul ku Allah. Nah Allah tarik abdi mah teu ngadangu. Tuh. Betul? Padahal kita merasakan kehadirannya saja tidak. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita. Terus ditentoskan ku Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara kieu dituna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangna beda, semangatnya beda. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah geus hudang urang sare kene. Rek teu beda kumaha tuh. Batur mah geus mandi subuh teh. Ieu mah kakara mandi mun diajak. Ang Dadan. Ayo ah. Ke Pak, ibakeula. Ah tinggalkeun we. Enak aja, kudu nungguan jelema mandi. Udah hilang tar rezeki. Betul nggak? Makanya orang tua saya mah dulu ngajarin sederhana kalau ngajarin sama saya. Marane lamun isuk-isuknya mandi. Sanajan moal ka mana-mana mandi. Mun diajak batur resep nu ngajakna. Makanya pagi-pagi sanajan teu ka mana-mana saya mah mandi we. Kayak ngaji teh jam mandi teh jam 8 kurang saparapat. Da pengajian lagi jam 8. Nah mana hese sih mandi isuk-isuk. Ulangi, berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang beranak. Karena semua kehidupan yang terjadi kita yang mengundangnya. 2, perhatikan.
Allah tidak pernah menyalahkan kita dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, tidak tersinggungan, tidak gila hormat, tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci mungkin juga punya masa lalu, pernah jahat. Tenang aja, semua berevolusi kok. Yang ketiga, Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah, sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Bahwa diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah nggak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu, kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah mah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh. Nah itu diajar ngaji teh masih ewuh pakai ewuh kene. Hayo we mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia. Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente. Aku mah maneh we cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul nggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah tidak pernah memaksa. Maka di Quran ada katakan la ikraha fidin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya, paksaan. Paham? Nah karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun tak aya buktina kudu percaya, paksaan. Banyak gak buku yang ditulis atas nama Allah? Banyak? Bisa gak kita menemukan Allah di buku itu? Padahal buku itu sama sekali kata Allah tidak ada kaitannya dengan aku. Itu mah cerita kamu aja tentang Tuhan. Gak tahu Tuhan yang kamu ceritakan pun yang mana. Semua persepsi kamu kok. Kamu juga gak kenal sama aku. Kita ini kan sering terjebak pergi ke toko buku, yang penting ada buku judulnya apa, ada cerita Allahnya lah di situ. Berdasarkan si pengarangnya. Si pengarangnya pun sebetulnya menyebut Allah, dia juga kata orang. Dia juga tidak tahu dan tidak kenal kepada Allah. Banyak kayak buku kayak gitu.
Nah, kalau kita orang awam lihat buku itu, seakan-akan buku itu cerita tentang Allah, padahal kata Allah gak ada kaitan dengan aku. Karena semua yang digambarkan di situ tidak ada kaitannya dengan Allah. Misalkan di buku itu diceritakan, cing saha, barang siapa yang baik sama Allah, maka Allah akan berikan pahala. Barang siapa yang durhaka sama Allah, Allah akan siksa. Kata Allah, gak ada kaitan dengan aku. Aku mah gak kayak gitu. Eta mah cek maneh we nulis buku. Aku mah Tuhan yang Maha Cinta. Aku mencintai kalian semua. Agar kalian kembali kepadaku saat kamu melakukan keburukan, kamu belajar menanggung dari pilihanmu. Kan gitu? Agar kembali kepadaku ketika kamu melakukan kebaikan, kamu juga merasakan dampak dari kebaikan yang kamu lakukan. Semua hukum sebab akibat kamu rasakan sendiri. Keren gak? Keren. Itu ngaji mah. Kenulah. Rada panjang sedikit ngajinya. Jadi kalau kita ingin mendengar perkataan Allah di mana? Sederhana kok. Lihat perkataannya dalam sinar matahari pagi yang indah. Nih, lihat di luar. Sinar matahari indah gak di luar? Sedang apa Allah? Sedang berbicara kepada kita lewat sinar matahari yang indah. Bisa menangkap pembicaraannya? Coba lihat saya semuanya. Begitu lihat sinar matahari, apa yang yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Allah sedang berbicara apa? Dengan sinar matahari ini, aku tumbuhkan semua biji-bijian di bumi yang kamu tanam. Dengan sinar matahari ini aku bakar seluruh bunga agar mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dengan sinar matahari ini aku hidupkan bunga-bunga berwarna-warni. Tanpa ada sinar ini tidak ada kehidupan, kata Tuhan. Betul? Sedang bicara nggak Allah? Bisa nggak menangkap bahasanya? Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak punya pengetahuan. Lihat sinar, sinar aja. Lihatlah perkataannya dalam sebagai bentangan alam yang tanpa batas. Coba malam-malam tengadahkan kepala kita ke ruang kosong tanpa batas, dan kita tidak bisa melihat batas-batasnya sama sekali. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar. Ruang tanpa batas ini sedang bicara kepada kita. Bicara apa? Bicara apa? Bicara bahwa aku tanpa batas, aku maha luas. Perlu bahasa tertentu gitu untuk bicara dengan Tuhan? Tidak. Lihatlah perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Coba. Lagi diam seperti ini, sir, angin sejuk. Bisa menangkap perkataan Allah di situ? Bisa? Apa kata Allah? Kenapa ada angin? Kenapa ada angin? Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Udara bisa bergerak karena perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa di bumi ini ada tempat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah? Kenapa? Oh, karena matahari menyinari tanah, menyinari laut. Tanah disinari, lambat menerima panas, lambat melepaskan panas. Air cepat menerima panas, cepat melepaskan panas. Sinar mataharinya sama satu, tapi menyinari tanah dengan air, sifatnya jadi berbeda. Terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu menimbulkan perbedaan tekanan. Terus ngomong kita, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dari semilir angin saja kita bisa lihat bagaimana af'alnya Allah luar biasa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang namanya angin. Karena untuk adanya angin harus ada udara yang bergerak. Udara yang bergerak karena ada matahari. Pengetahuan bukan? Kita menemukan kebenaran di situ karena kita punya pengetahuan.
Kalau enggak, ya sudah. Aneh aja. Nunggu malam Lailatul Qadar, nunggu angin berdiam katanya. Kumaha? Angin sendiri udara yang bergerak. Angin di mana yang diam? Di alam semesta tidak akan pernah ada angin yang diam. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Makanya ada angin darat, angin laut. Lihat nelayan. Mereka pergi siang hari, malam hari. Penting. Kenapa? Karena malam udara bergerak dari darat ke laut. Siang nelayan balik. Karena siang udara bergerak dari laut ke darat. Gimana itu udara bisa bolak-balik? Itu yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi udara tuh berputar ke atas tuh ke bawah. Bukan bolak-balik di sini, bukan garis, ke atas. Kenapa bisa ke atas? Karena ada perbedaan tekanan atmosfer. Lebih jauh lagi kalau saya kuliah ini gak selesai sampai sore. Hanya cerita angin saja. Nah itulah, ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemericik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu, karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Tuh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disadar. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Duh. Belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah, merasa paling benar sendiri. Mulai ya menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Tuh, yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan nggak punya ongkos. Nggak usah ditanya. Buka duit tuh. Rek mere nanya heula. Rek mere mah merewe. Begitu ketemu berkaca-kaca, cahaya itu datang dari matanya. Ada bahasa itu. Bahasa sih, itu bahasa Allah. Cek Allah teh tulungan sih ya karunya. Bisa nggak menangkap bahasa Tuhan dari pandangan orang-orang yang bertemu dengan kita? Itulah. Semuanya menjadi tidak tertangkap. Sibuk mencari Tuhan yang gaib, yang nyata kita abaikan. Padahal Allah udah bilang, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia berbicara. Masa tidak bisa menangkap kesusahan orang ketika ketemu dengan kita? Masa tidak bisa menangkap? Siapa yang sedang berbicara? Bukan dia, Allah. Cuman bilang, kata Allah, aku sudah titipkan rezeki pada kamu. Tolong dong bantu ini. Begitu kita bantu dia, itulah memuja Allah yang sebenarnya. Aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Sebangsa setanah air saja selalu saja menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya.
Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita, ajak ngobrol sekali-kali, tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita, ada sesuatu tak terkatakan, tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita. Udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita. Pengennya apa, masa tidak tertangkap? Kan pesannya sederhana, karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat, Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, dan kalian mengatakan mencari Tuhan. Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar, kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasihul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas, bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas, nggak apa-apa, nggak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember, berkurang nggak asinnya? Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang, berenang, dikocok-kocok sambil berenang, nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih.
Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan, silahkan, bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihan. Enggak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain, kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu kata Tuhan. Tuhan cuma mau begitu aja. Kalian habis nyakitin tetangga, Tuhan minta ampun tadi nyakitin tetangga, besok gitu lagi. Tuhan hanya pengen begitu aja kok. Berhenti kamu melakukan kesalahan, menganiaya makhluk lain, nyakitin orang lain. Berhenti, peduli ada pada orang lain. Kalau kamu membahagiakan makhluk lain, kamu membahagiakan aku. Kan sering saya ulang-ulang hadis kutsinya kan. Nabi Musa kan ditegur sama Tuhan. Kenapa Musa ketika aku sakit tidak menjenguk aku? Kata Musa, bagaimana kau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Kalau tetanggamu yang sakit dijenguk sama kamu, kamu menjenguk tetangga yang sakit, kamu menjenguk aku. Itulah cara memuja Tuhan yang keren. Saya mau nanya, kita ini selama ini memuja Tuhan di kehidupan atau di masjid? Di kehidupan apa di masjid? Kebanyakan di masjid. Di kehidupan kita merendahkan Tuhan dengan cara merendahkan orang-orang lain, yang dianggap lebih rendah dari kita. Suka menghina orang lain? Menghina siapa itu? Menghina Tuhan. Suka mengabaikan pertolongan pada orang lain? Jujur, suka kan? Mengabaikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi memuja Tuhan yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang keren. Ini udah aplikasi nih belajar tauhid. Ya. Makanya saya hanya ngelihat perilaku kalian ketika menghargai orang lain. Jadi saya akan lihat seberapa tinggi sih tauhid kalian itu. Seberapa hebat kalian memperlakukan orang lain. Itu saja yang saya lihat. Kalau tidak ada kepedulian mau cerita, wah saya masuk ke alam cahaya gini gitu, udah nggak saya dengar. Menyumbang aja ngitungnya setengah mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, mengkhianatiku. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya?
Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri, surga juga ciptaan kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Perhatikan saya. Satu, Tuhan hanya ingin perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Hidup yang sehat. Hatimu selalu gembira. Istirahat yang cukup. Gak disuruh macam-macam sama Tuhan. Istirahatkan terus pikiranmu. Diet yang seimbang. Makan yang sehat. Tong segala di dahar. Udara yang bersih. Hirup udara yang bersih. Jaga bumi ini. Banyak bertanam. P. Kendalikan keinginanmu. Karena keinginanmu lah sumber penderitaanmu. S. Sinar matahari yang cukup. Hudang atau hudang. Iya mah bulan puasa. Hudang jam 10. Duh kumaha. Jam 12 kakak hudang geus kitu ngabuburit, killing time. Ngabuburit itu tidak bagus. Berarti ngabuburit itu tak ikhlas. Hayang buru-buru burit itu killing time. Ieu asa pang bener na wae. Urang ngaos yuk. Hitung-hitung ngabuburit. Supaya poho cenah puasana eta teh ikhlas. Killing time. Dipapalarkan ku ngaji. Asa bener. Makanya banyak tuh ajakan di YouTube ya. Ngabuburit. Ngarilu deh. Itu membunuh waktu. Tidak usah bunuh waktu. Waktu itu berharga. Lakukan yang berguna dengan waktumu. Aduh, kumaha ieu teh nya? Ti tahun ka tahun teh atau peningkatan nu ningkat dengan macet tungkul. Sinar matahari yang cukup, energetik berolahraga. Olahraga tidak mesti lari, tidak mesti ngabedahkeun balong, ngosokan WC, bersihan ramat lancah, olahraga, cicing wae. Ieu mah nilepan simut ge aduh, mani wabalata. Duh. Hayang nyiwit kan puasa kita. Mun deket diciwit. Energetik berolahraga. Hubungan sosial yang bagus, sing loba, batur. Gaul atuh tong cicing wae. Networking ayeuna mah. Bikin jaringan, big data itu. Ya. Keramaian big data teh. Bikin jaringan. Big data teh bikin jaringan. Biar kita banyak. Ada sahabat dokter, ada sahabat pengacara, ada sahabat TNI, ada sahabat Polri. Sok jeung saha ge tong dipilih. Babaturan mah. Perbanyak silaturahim. Satu sahabat bertambah hari ini, satu piring nasi sudah bertambah. Yakin? Kehilangan satu sahabat, leungitlah satu piring nasi. Air putih yang cukup. Tidak ada yang lebih sehat tinu cai. Kalau ada yang menawarkan, wah ini, wah ramuan ini ramuan pohong, nu sehat mah
cai bodas. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita banyak minum sehat. Teu kudu minum nanaon, suplemen ini teu kudu. 75% tubuh kita terisi nggak oleh air? Gitu aja tanya. Karena alam semesta ini 75% air. Lamun kaisi awak urang 75% sehat. Percaya deh sama saya. Moal geringan. Nih nanti saya lihat ya, 30 hari setelah kalian melaksanakan saum, saya lihat cekas enggak, kuasa tambah rumek we. Beteng tambah gede mah. Ada yang salah tuh. Satu, perhatikan saya. Nah, yang terakhir T, Tuhan yang utama. Jadikan Allah the topmost priority. The topmost priority. Apa maksudnya? Jadikan dia sebagai penggerak hidup kita. Kenapa Anda bekerja? Karena saya dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk memerankan peran saya. Karena saya sedang melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat tangan saya. Keren, bismillahnya. Kenapa bekerja? Atau tidak mal abdi mal gado artos. Maka teboga duit wae saya mah. Dan niatnya salah. Yang menggerakkan dia itu rasa takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Takut kekurangan, takut besok gak makan. Makanya kurang terus. Utang loba, cicilan teu kabayar. Pas saya we jeung leasing. Apal saya pengalaman. Pernah gitu saya juga dulu ya. Ya, jangan dikira loh. Saya tuh pernah begitu juga. Di kesadaran itu saya juga pernah. Gitu. Tapi begitu ke sini, saya ambil mobil. Ya Allah, ini bukan mobil saya, mobil Engkau. Saya hanya guna pakai saja sepanjang saya hidup. Karena mobilmu, tolong ya Allah, Engkau yang bayar. Ntar di pikiran. Makanya kemarin tahu-tahu ada telepon dari Toyota. Bapak katanya, stop. Kenapa stop apa? Gas lunas. Aduh, hilang. Sampai diingatkan sama Toyota kalau udah lunas, canak BPKB gitu. Karena Allah yang bayar. Gitu. Ini jangan dianggap sepele omongan saya, itu pengalaman ya. Gitu. Kalau kalian nyicil nggak kebayar, salah ijab kabulnya. Salah. Nyicil motor wae pas saya jeung leasing salah. Lihat saya, perhatikan hidup kita, hidup sehat. 2, dengarkan bisikan nurani kita. Itu ya hanya dikenal oleh Allah. Itu saja, itu agama yang sebenarnya. Kenapa? Lewat hidup dan nurani itulah Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Cara Tuhan ngasih petunjuk lewat hidup dan nurani. Sok semua dalam kehidupan kita tuh petunjuk dan sebetulnya. Semua peristiwa, orang, apapun yang dipertemukan dengan hidup kita, petunjuk. Yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada kita, hidup bukan ujian, hidup bukan drama, hidup bukan jalan setapak, dan hidup ini bukan awal agar kamu masuk surga. Karena hidup ini adalah surga itu sendiri, tergantung kesadaran. Sekali lagi, hidup bukanlah awal supaya kamu masuk surga. Kan banyak terus ya dalam hidup ini berbuat baik supaya nanti dapat surga, berbuat padahal orang teh geus di surga. Nanti sadar teh apa kurang rahmatnya Allah pada kita? Luar biasa. Seluruh sel dalam tubuh kita 100 triliun diurus hiji-hiji ku Allah. Iya, makanya saya bilang orang yang terus berpatokan ke masa depan akan melupakan hari ini. Makanya di Quran kan dikatakan surga itu adalah tempat di mana kita masih ada langit dan bumi. Oke. Apa pelajaran dari Allah untuk kita? Perhatikan. Hiduplah seakan-akan tidak ada kehidupan
setelah kematian, agar kita lebih menghargai dan berhati-hati terhadap hidup yang kita jalani sekarang. Mohon maaf, kenapa di Islam hampir tidak pernah dibicarakan konsep reinkarnasi, walaupun reinkarnasi itu hukum alam. Karena pesan leluhur kita luar biasa, supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Lamun dibeja-beja aya reinkarnasi, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan teu naon dan gege balik deui. Itu hebatnya leluhur kita. Ditutup rapat yang itu gak pernah dibicarakan. Kalau itu diumbar dibicarakan, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan dan gege bakal menang awak anyar deui. Ya, itu teu naon da aya keneh kesempatan. Bisi. Makanya ditutup rapat itu supaya apa? Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Mun tiasa mah sing beres lah ayeuna segala utang-utang teh. Mun dicarekan batur tong nyarekan. Pados lunas gitu. Menyarekan batur mah tuh nu baheula teu lunas nyieun utang anyar. Yang kedua, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya, kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali. Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang, wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, gak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu, peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Lihat sahabat-sahabat kita di Baduy, lihat sahabat-sahabat kita di Kampung Naga. Mereka hampir tidak mengenal rumah sakit. Kenapa? Peduli kepada sesama, peduli pada kesehatan, merawat hubungan dengan sesama dan terhadap alam. Lihat mereka, gak pakai sepatu kayak kita, jalan aja kemana-mana, sehat, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Bahkan dibiarkan saja batunya buat masuk ke Baduy pedalaman itu, batu-batu tidak dirubah. Karena ketika jalan di batu-batu itu, mereka sudah mendapatkan kesehatan. Semua saraf-saraf kaki itu kan dipijit. Keren banget. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara
memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.